Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ilal Islam fa asbahna muslimin wa gharrasa fi qulubinal imana fa asbahna mu'minin wa amarna bil ibadati linakuna minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyih wa akramahum li mu'azaratihi wa ahhalahum li mirathi sunnati nabiyyih, amma ba'd. Yang kami hormati, kami ta'zimi para alim, ulama, para kiai, para habaib, para ustadz, dan tamu undangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, dan Forkopimda, jajaran pemerintah Kota Surakarta, dan juga bapak-bapak dari TNI Polri, wabil khusus teman-teman panitia, Gus Burhan dan kawan-kawan. Alhamdulillah, terima kasih atas semua perjuangan, pengorbanan. Mudah-mudahan semua lelah Gus Burhan dan kawan-kawannya mendapat ganti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kepada Allah, malam hari ini sekali lagi Allah tunjukkan kemahakuasaannya, sesuatu yang mungkin tidak pernah kita bayangkan, sesuatu yang mungkin tidak pernah terlintas di benak, sesuatu yang mungkin selama ini hanya menjadi angan-angan belaka. Tampaknya rasa-rasanya tidak mungkin menyatukan umat Islam Surakarta dan sekitarnya. Jangankan untuk ketemu hati, rasa-rasanya ketemu fisik saja tidak mungkin. Namun malam hari ini, atas pertolongan dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, di tempat yang paling mulia, di rumah Allah inilah kita dipertemukan oleh Allah sebagai saudara sesama muslim. Apapun organisasi kita, apapun yayasan kita, apapun komunitas kita, namun hari ini semuanya melebur menjadi satu sebagai saudara sesama muslim. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita yang diutus oleh Allah sebagai pembawa rahmat bagi semesta. Atas perjuangan beliau, keikhlasan, kesabaran, kegigihan, kesungguhan tanpa kenal lelah, maka apa yang menjadi pedoman hidup yang beliau wariskan sampai di hadapan kita dengan baik. Meski kita hidup sangat jauh dari masa kenabian, sangat jauh dari masa kerasulan, namun pedoman hidup yang abadi yang beliau wariskan bisa sampai kepada kita semua dan bisa kita tadabburi dengan baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, karena waktu yang sangat terbatas, kira-kira masih 2 menit, kami hanya ingin mengajak kita semua untuk mengingat apa yang menjadi firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberikan anugerah tanpa putus. Allah telah memberikan karunia tanpa putus kepada hamba-hambanya yang beriman tanpa kecuali saat Allah mengutus seorang rasul min anfusihim, dari jenis mereka sendiri. Allah tidak mengatakan dalam ayat ini minhum, tetapi min anfusihim. Sebagaimana kita tahu, anfus bisa dimaknai sebagai jiwa. Oleh karenanya hubungan Rasulullah dengan umat beliau itu hubungan nafas bin nafas, jiwa dengan jiwa. Hubungan saudara sesama mukmin tidak hanya bertemu secara fisik, namun bagaimana kita menjalin hubungan dari hati ke hati, dari jiwa ke jiwa. Ini sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah yang telah diutus kepada kita seorang Rasul, suri toladan, yang mengajak kita kepada kebenaran, mengajarkan kita tentang Al-Quran dan Al-Hikmah. Tanpa ini semua, rasa-rasanya kita tidak tahu bagaimana cara hidup, cara bersikap terhadap amanah hidup yang Allah berikan hanya satu kali. Namun dengan mengikuti apa yang menjadi warisan Rasulullah, kita menjadi tahu bagaimana kita harus hidup sebagai seorang muslim. Untuk apa kita hidup sebagai muslim? Kemudian setelah hidup ini kita mau kemana? Ini bisa dipahami dengan kita terus mengikuti apa yang menjadi warisan Rasulullah. Karena pertautan hati merupakan hal yang paling penting, maka pertemuan fisik ini seolah tiada arti kalau sampai tidak membawa hati kita bertaut. Apalah arti pertemuan fisik kalau hati kita masih berpisah? Apalah arti pertemuan fisik kalau hati kita masih tercerai-berai? Yang paling utama, bertemunya hati kita, baik saat kita bertemu secara fisik atau nanti setelah kita pulang ke rumah masing-masing, kita masih ingat saudara kita sesama muslim, kita masih saling mendoakan untuk kebaikan sesama muslim. Menuju peradaban yang mulia tidak cukup hanya dengan mau'idhah hasanah, harus ada langkah konkret yang diimplementasikan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Pilar peradaban, sebagaimana kita tahu, ada pendidikan, ada kesehatan, ada ekonomi. Setidaknya 3 hal ini merupakan pilar peradaban yang mulia. Oleh karena itu, besar harapannya kita tidak hanya bertemu secara fisik, namun bertemu secara hati, sehingga di kemudian hari, di kesempatan yang lain, akan ada kesempatan bincang-bincang pendidikan, bincang-bincang ekonomi, bincang-bincang kesehatan di antara kita. Tidak hanya sebatas bincang-bincang, karena kalau hanya berbincang-bincang, ma ba'da bincang-bincang, ya. Sesudah bincang-bincang harus ada tindak lanjut secara konkret. Karena kalau hanya obrolan-obrolan tanpa tindak lanjut, ya percuma. Ilmu tinggal sebatas ilmu. Kalau sudah ilmu dipahami, maka yang terpenting diamalkan, ditindaklanjuti. Mudah-mudahan kita tidak hanya bersatu fisik, namun hati kita juga terus menyatu, dan juga ada persatuan terkait dengan pendidikan,
ekonomi, kesehatan, karena ini 3 pilar peradaban yang mulia. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.